Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Irsyadur Abdullah. Saya mahasiswa PPG Daljab Batch 3 Transformasi tahun 2025 LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27030252228. Hari ini akan melakukan uji kinerja proses pembelajaran dengan tema menghindari akhlak masmumah, foya-foya, ria sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Raden dipimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, apa kabar hari ini? Baik semua ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, sebelumnya akan Pak Irsyad absen terlebih dahulu ya. Untuk nama-nama yang Pak Irsyad manggil silakan bilang hadir ya. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan hadiroh ya, seperti itu ya. Ya, baik. Ahmad. Mana? Hadir. Amelia Rizky. Oh. Nur Ngarifin. Sakit apa Nur Ngarifin? Pusing kenapa kira-kira dia? Ada suratnya apa tidak? Ada. Oh ya udah. Kita doakan semoga Nur Ngarifin lekas sembuh. Amin. Ya, bisa berangkat sekolah lagi. Amin. Tiara Kenzi. Ya, alhamdulillah cuma satu anak yang tidak berangkat. Semuanya sehat semua ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, sebelum kita lebih lanjut lagi, sekarang Pak Irsyad pengen memeriksa kerapian kalian terlebih dahulu. Untuk yang laki-laki, pastikan dasi kalian semuanya sudah terpakai. Untuk yang perempuan, pastikan semuanya sudah terpakai juga seragamnya. Ya, baik, berdiri semuanya. Berdiri. Ya, ikat pinggang dipakai. Ridho, kenapa nggak pakai seragam sendiri, Do? Habis praktek, Pak. Praktek. Persiapan lomba. Oh, lomba. Oh ya, yang tingkat kabupaten itu ya? Ya. Oh ya udah, baik, tidak apa-apa. Oke, semuanya silakan duduk. Duduk. Ya. Kemudian kita sekarang akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, lagu nasional untuk memupuk rasa nasionalisme kita, ya. Pada Faizah bisa minta bantuannya untuk memimpin sebagai dirijen ya. Lewat sini Faizah. Ya, di tengah-tengah. Ya, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ya. Sikap sempurna ya. Sikap sempurna. Ya, silakan bisa duduk kembali anak. Ya, barusan kita sudah menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk cinta tanah air kita, sebagai bentuk nasionalisme kita kepada negara Indonesia. Dan sebagai seorang pelajar Indonesia, sudah semestinya kita cinta tanah air dengan sikap sebagai seorang pelajar yang rajin, ya, dengan sikap yang rajin belajar, rajin berbuat baik, dan semuanya supaya besok kita bisa berbakti untuk negara kita, ya. Sebagai seorang pelajar berarti bentuk cinta tanah airnya apa tadi? Belajar yang belajar yang sungguh-sungguh, ya, supaya besok bisa bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Oke anak-anak, ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang materi syu'abul iman. Ada yang masih ingat apa syu'abul iman itu? Faizah masih ingat? Cabang-cabang keimanan. Cabang-cabang keimanan itu ada apa saja sih? Ada berapa? Amel masih ingat? Ada 3. Apa saja Amel? Cabang hati, lisan, dan anggota badan, ya. Jadi cabang-cabang iman itu merupakan perwujudan, ya, perwujudan dari keimanan seseorang. Ya, kita bisa mengetahui seseorang itu beragama Islam, kita bisa mengetahui seseorang itu beriman melalui tindakannya, melalui
ucapannya, melalui tingkah lakunya, ya. Sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang Islam, ya, dia harus bersabar. Dia harus meyakini bahwa Tuhan kita hanya Allah. Sebagai seorang yang beriman, omongannya juga harus baik, tidak boleh berkata yang buruk. Sebagai orang yang beriman, tindakannya juga harus baik. Tindakan yang paling menjadi ciri khas seorang muslim adalah mendirikan sholat. Jadi kalau kita sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, kita harus selalu sholat. Karena sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah tiang agama. Nah, saat ini nanti kita akan membahas materi tentang akhlak masmumah, ya, akhlak masmumah. Akhlak masmumah itu masih berkaitan dengan tadi cabang-cabang keimanan, ya. Karena bagaimanapun juga akhlak masmumah itu merupakan sebuah perilaku yang juga lahir dari manusia, ya. Manusia muslim juga sama. Tapi akhlak masmumah itu merupakan akhlak yang tercela, yang harusnya ditinggalkan oleh seorang muslim. Nah, lawan dari akhlak masmumah itu namanya akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji. Terpuji Amel, bukan terburuk. Nah, kalau Febri ya. Oke. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah seputar dengan foya-foya, ria, sum'ah, terus apalagi itu takabur, terus terakhir adalah hasad. Nah, ngomong-ngomong tentang foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, Pak Irsyad punya tepuk-tepuk. Nah, Pak Irsyad punya tepuk-tepuk. Oke? Kalian sudah pernah dengar tepuk sakinah? Sudah. Hafal semuanya? Tidak apa-apa, karena kita bukan mau tepuk sakinah, tapi kita mau tepuk mahmudah. Nah, ini. Nah, ayo kita semua bernyanyi. Pakai gerakan boleh lebih bagus. Sahabat bersahabat, tidak ria, tidak sum'ah, tidak hasad. Oke, baik anak-anak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan pengertian serta dampak negatif perilaku foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sosial masyarakat atau media sosial. Ini sangat penting, ya, penting untuk kita. Pembelajaran ini penting untuk kita supaya kita bisa mengetahui apa itu ria, foya-foya, sum'ah, hasad, dan juga takabur, supaya kita bisa menghindari foya-foya, takabur, ria, hasad, dan sum'ah, supaya kita bisa terhindar dari segala kerugian yang disebabkan oleh keempat sikap tersebut. Pak Irsyad memiliki video, video contoh kasus, ya, yang timbul, yang terjadi akibat dari tadi foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Nah, ini dari tulisannya saja mungkin sudah bisa kita mirip di Indonesia, demo berdarah di Nepal, dipicu pejabat flexing, pesertanya pelajar. Wah, kalian tahu flexing itu apa? Apa? Flexing itu pamer, sombong, foya-foya. Ya, kita saksikan videonya bersama-sama. Silakan kalian bisa mencermati videonya, ya. Nah, anak muda berdemo memprotes pemerintah korup dan direkrut aparat selama beberapa hari terakhir. Senin 9 September, sebanyak 19 orang tewas dan 100 orang lainnya terluka imbas. Nah, itu tadi sudah kita saksikan video contoh kasus, ya, yang terjadi, yang timbul akibat dari sikap foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Nah, dari video yang kalian lihat tadi, coba Pak Irsyad pengen tahu, Rizal, menurut kamu tadi bisanya terjadi demo seperti itu karena apa, Zal? Karena apa? Pejabat menolak kritik rakyat. Pejabat menolak kritik rakyat. Itu berarti mencerminkan sikap apa? Sifat takabur. Oh ya, betul. Mencerminkan sikap takabur. Nah, bisa kita lihat juga dari sisi para pendemonya, ya, para pendemonya. Kira-kira para pendemonya itu tadi, ya, demonya yang dilakukan itu sudah benar atau belum?
Belum ya. Demo yang benar itu harusnya bagaimana? Yang tidak anarkis. Ya, betul. Yang tidak anarkis. Tapi kok bisa-bisanya mereka tadi anarkis bahkan sampai menjarah? Kira-kira kenapa? Ada rasa iri. Nah, sekarang kita akan membahas lebih jauh terkait dengan kasus ini, ya. Kasus ini, kita akan melihat kasus ini, kasus demo ini dari 4 sudut pandang, ya. 4 sudut pandang materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini, ya. 4 sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang foya-foya. Yang kedua dari sudut pandang riya dan sum'ah. Yang ketiga dari sudut pandang takabur. Yang keempat dari sudut pandang hasad. Ya, dari sudut pandang hasad. Nah, berhubung ada 4 tema, 4 topik, Pak Irsyad akan membagi kalian menjadi 4 kelompok juga, ya. Pak Irsyad akan bagi kelompok kalian. Nanti kalian silakan untuk duduk berdasarkan kelompok masing-masing, ya. Masing-masing. Baik, untuk kelompok pertama, Sukma, Tiara, Raden, dan juga Haris. Silakan duduk di meja sini, ya. Sukma, Tiara, Raden, dan juga Haris. Semuanya sudah dengan kelompoknya masing-masing, ya. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Di situ sudah Pak Irsyad sediakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kalian bisa memulai mengisi nama kelompok kalian masing-masing, ya. Nama kelompok kalian masing-masing ditulis terlebih dahulu, diisi menggunakan pulpen. Nah, setelah itu kalian bisa mencermati perintah kegiatannya di bawahnya, instruksi pengerjaannya. Sudah Pak Irsyad tuliskan di sini, ditulis dulu. Kalian menuliskan yang nomor 1 pengertiannya, pengertian sesuai tema kalian masing-masing, ya. Silakan kalian bisa mencari di tulisan yang sudah Pak Irsyad bagikan. Nah, buku yang sudah Pak Irsyad bagikan kepada kalian, LKS yang sudah Pak Irsyad bagikan kepada kalian, dicari. Nah, dicari di LKS yang sudah Pak Irsyad bagikan kepada kalian. LKS-nya, nah ini LKS-nya nih. Silakan bisa kalian mulai kerjakan. Di situ langkah-langkahnya sudah jelas ya anak-anak, ya. Yang 1 tuliskan pengertian, yang kedua tuliskan dampak perilaku akhlak mazmumah terkait, ya, sesuai bagian kelompok kalian masing-masing bagi masyarakat. Nah, tambahan informasi, nanti setelah kalian sudah selesai mengerjakan di LKPD yang kalian tulis, silakan nanti bisa dimasukkan ke dalam PPT Canva, ya. Dijadikan PPT Canva untuk nanti presentasi, ya. Setiap kelompok maju berpresentasi. Nanti Canva-nya kalau sudah selesai bisa dikirim ke Pak Irsyad melalui WhatsApp, ya. Ya. Nah, sebentar. Bisa diedit. Halo. Oke, biar kita ada semangat lagi, kita tepuk Mahmuda lagi, ya. Oke, ikuti Pak Irsyad. Nah, bentar. Ya, semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu supaya tidak mengantuk. Ya, kita tepuk Mahmuda lagi. Oke, bisa peregangan terlebih dahulu. Peregangan terlebih dahulu. Peregangan terlebih dahulu. Ya, kita bersama-sama tepuk Mahmuda. Oke. Senyum. Bersahabat, bersahabat, bersahabat. Tidak ria, tidak sum'ah, tidak hasad. Ya, oke, kita lanjutkan lagi anak-anak. Nah, kita lanjutkan lagi. Sini kamu di belakangnya boleh? Boleh, boleh. Nanti yang baca Al-Qur'annya, ayat Al-Qur'annya ditunjuk juga, ya. Siapa? Ada yang sudah selesai semuanya termasuk Canva-nya? Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah berapa persen? 90%. Kelompok 3 sudah berapa persen? Rizky Amelia? 70%. Kelompok 4 berapa persen? 80%. Ya. Baik, semuanya halo. Sudah dikirim Pak Irsyad? Sudah? Oke. Alhamdulillah semuanya sudah selesai mengerjakan, ya. Sekarang waktunya untuk presentasi kelompok, ya. Waktunya untuk presentasi kelompok.
Silakan untuk yang pertama maju adalah kelompok kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Oke, kelompok 4. Silakan. Oke. Silakan bisa dipegang ini. Coba dulu aku dulu ya. Mana tulisannya? Nanti ini dijelaskan ke ya. Baik, silakan bisa dimulai dibuat dengan salam. Ini silakan pertanyaan nanti bisa berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berhubungan dengan hasad. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Izin bertanya, apa manfaat kita tidak hasad? Sebentar. Dapat hidup tenang, tidak ada rasa iri, dengki. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya, tadi apa yang disampaikan oleh Putri itu sudah baik ya. Dapat apa tadi Putri? Menenangkan diri ya. Tidak iri dengki, hidup menjadi lebih tenang. Nah, tapi selain itu anak-anak, ya, selain itu, kalau kita tidak hasad, itu manfaatnya banyak sekali. Karena kalau kita hasad, hasad itu ibarat seperti api yang membakar kayu bakar, seperti api yang melahap semua dosa, semua pahala-pahala kita. Kalau kita hasad sama orang, ya, pahala kita itu akan hilang seperti kayu bakar yang hilang dimakan oleh api. Jadi kita nggak boleh hasad. Ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Nah, untuk silakan kelompok 4 bisa duduk kembali. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Oke, tepuk tangan kembali. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah, anak-anak, mari kita baca bersama-sama. Simpulannya adalah kasus demo di Nepal menggambarkan bagaimana kerusakan akhlak mazmumah pada individu berkuasa, ya, para pejabat. Foya-foya, ria, takabur, dan juga hasad dapat menimbulkan respon sosial negatif yang diperparah oleh hasad. Nah, dalam diri sebagian masyarakat. Penyelesaiannya bukan hanya lewat sistem politik, tetapi juga melalui perbaikan akhlak individu di semua lapisan masyarakat. Selanjutnya, refleksi, ya. Apakah ada kesulitan yang dihadapi dalam pertemuan pembelajaran tentang akhlak mazmumah? Ada kesulitan apa tidak tadi? Tidak ada. Tidak ada, ya. Alhamdulillah. Berikutnya, apakah kalian menguasai seluruh pembelajaran yang telah disampaikan tadi dalam pertemuan kali ini? Apabila belum menguasai, materi apa yang belum bisa sebutkan? Ada yang belum bisa tadi? Bagian mana yang sulit? Apa? Bisa semua? Waduh, hebat kalian. Awas ya, besok kalau ulangan nilainya kurang dari 80. Baik, selanjutnya ada apa lagi slide-nya? Oh, sekian, selesai. Dan mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, berhubung jamnya sudah berakhir dan Pak Edsat akan pindah ke kelas lain, ya. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.